Berita top dan terupdate timnas hari ini. Kakek Indigo ramal Indonesia lolos ke Piala Dunia dari grup neraka. Takut lawan Indonesia, Cina langsung naturalisasi 4 pemain. Erick Thohir beri kesempatan Emil Audero gabung timnas. Pelatih Bahrain akui takut menghadapi timnas usai hajar Arab Saudi. Kakek Indigo ramal Indonesia lolos ke Piala Dunia dari grup neraka. Seorang kakek Indigo yang dikenal dengan nama Pak Kagayo menggemparkan publik dengan ramalannya tentang perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah timnas berhasil menghajar Arab Saudi dengan skor 2-0. Dalam wawancara eksklusif, Pak Kagayo mengungkapkan bahwa timnas Garuda akan lolos ke babak keempat sebagai peringkat ketiga klasemen grup C meski tergabung di grup neraka bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan negara langganan Piala Dunia. Menurut penglihatannya, dari 4 pertandingan yang tersisa, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. 2 kemenangan tersebut diprediksi akan diraih saat menghadapi Bahrain dan Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara 1 pertandingan hasil imbang akan diraih di kandang Australia dan 1 pertandingan lagi kalah di markas Jepang. Dengan hasil tersebut, Indonesia akan keluar sebagai peringkat ketiga dengan total 13 poin. Pak Kagayo juga menambahkan bahwa klasemen akhir grup C akan finish dengan rincian Jepang sebagai juara grup, Australia sebagai runner-up, Indonesia sebagai peringkat 3, Arab Saudi sebagai peringkat 4, Cina sebagai peringkat kelima, dan Bahrain akan menjadi juru kunci klasemen grup C. Jika ramalan ini benar, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dengan melihat bendera merah putih berkibar di turnamen Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Keberhasilan Indonesia melaju ke Piala Dunia akan membuktikan bahwa semangat Garuda tidak pernah padam di tengah persaingan sengit dunia sepak bola, terkhusus di ASEAN. Takut lawan Indonesia, Cina langsung naturalisasi 4 pemain. Gentar ketika melihat kemajuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina pun langsung melakukan program naturalisasi secara besar-besaran. Negara dengan julukan tirai bambu itu langsung menambah amunisi baru dengan menaturalisasi pemain keturunan untuk menghadapi Indonesia. Tak mau kalah dengan Indonesia, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA kabarnya sudah mendapatkan 4 calon pemain naturalisasi yang kemungkinan akan diturunkan untuk mengalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Berikut 4 calon pemain naturalisasi timnas Cina. Pertama, Sergin Ho, berusia 29 tahun, posisi sebagai AMF. Kedua, Rian Raposo, berusia 25 tahun, berposisi sebagai LMF. Ketiga, Ochar Maritu, berusia 25 tahun, berposisi sebagai CF. Keempat, Christopher Cheng, berusia 23 tahun, berposisi di LB. Erick Thohir beri kesempatan Emil Audero gabung timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tiba-tiba saja mengagetkan pendukung timnas Garuda. Pasalnya, pria yang juga menjabat sebagai ketua BUMN itu memberikan kesempatan kepada Emil Audero untuk dinaturalisasi bergabung ke timnas Indonesia. Menurutnya, ia tak sepenuhnya menutup pintu untuk proses naturalisasi Emil Audero. Sebenarnya, kami belum membahas hal ini, meskipun kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia percaya pada program kami, tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, kata Erick Thohir dilansir dari Tutto Mercato Web yang menyadur Corriere dello Sport pada Jumat 22 November 2024. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Bahrain akui takut menghadapi timnas usai hajar Arab Saudi.
Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, menyampaikan rasa takutnya menjelang menghadapi Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang. Rasa takutnya tersebut muncul ketika berita hasil pertandingan Indonesia menghadapi Arab Saudi viral sampai ke belahan dunia. Seperti yang diketahui, Indonesia berhasil menghajar Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas di Stadion Gelora Bung Karno. Kemenangan itu sempat menggemparkan berbagai negara di benua Eropa dan Amerika. Mendengar hal itu juga, pelatih Bahrain pun mulai tampak ketakutan jelang melawan timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk Bahrain. Kami perlu bekerja keras untuk mempersiapkan diri jelang 2 laga berikutnya. Setiap laga jelas sulit. Pertandingan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pastinya akan sulit, kata Dragan Talajic, dikutip dari media sosial Bahrain FA. Arab Saudi laporkan gol Marcelino tidak sah. Tak terima dengan hasil pertandingan menghadapi Indonesia, Arab Saudi melaporkan gol Marcelino dengan dugaan tak sah. Menurutnya, pemimpin pertandingan dianggap tidak adil dan menguntungkan Indonesia serta banyak merugikan Arab Saudi, sehingga gol Marcelino Ferdinand yang seharusnya layak dianulir menjadi sebuah gol. Gol yang dicetak oleh Marcelino dianggap tidak sah karena ada pelanggaran yang terjadi sebelum Marcelino mencetak gol. Namun wasit tidak menghiraukan kejadian tersebut. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa Justin Hubner seharusnya terkena kartu merah di babak pertama. Media Arab Saudi tersebut menganggap bahwa banyak keputusan wasit yang merugikan Arab Saudi dan menguntungkan timnas Indonesia. Gol pertama timnas Indonesia tidak sah karena adanya pelanggaran yang seharusnya penalti untuk Arab Saudi. Saat itu, bek timnas Indonesia menarik pemain Arab Saudi, Saud Abdul Hamid, di kotak terlarang. VAR seharusnya dipergunakan. Wasit juga memberikan keputusan aneh ketika hanya memberikan kartu kuning kepada Justin Hubner. Padahal ia sudah melihat insiden itu dari VAR. Seharusnya dia memberikan kartu merah kepada Justin Hubner karena kakinya mengenai kepala Al-Katani di menit 24, kata media Arab. Ivar Jenner sebut kualitas timnas di atas Arab Saudi. Setelah berhasil menghajar Arab Saudi dengan skor 2-0 di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Ivar Jenner menyampaikan pernyataan yang tak terduga. Pemain berusia 20 tahun itu menyampaikan terkait hasil laga antara Indonesia melawan Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia layak memenangkan pertandingan karena timnas berada di atas Arab Saudi. Pernyataan ini pun sontak mengagetkan pendukung timnas Garuda karena Arab Saudi adalah salah satu negara langganan Piala Dunia. Arab Saudi juga merupakan negara yang pernah mengalahkan sang juara Piala Dunia, Argentina. Saya pikir hari ini kami lebih baik ketimbang Saudi. Kami sangat kuat dan kami tim yang bagus. Jadi lihat saja, kata Ivar Jenner.